Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok game veteran untuk mempresentasikan hasil dari progres game studi veteran kita. Jadi sebelum kita lanjut ke penjelasan dan pengalaman game, kita perkenalan dulu ya. Dari saya, Pikiran Sudakir sebagai programmer. Saya Mas Sofir Ramadan sebagai IT support. Saya Muhammad Abdul Reza sebagai programmer. Saya jadi Bandar Firas Akeno sebagai IT support. Ya, jadi dari kelompok kami sudah menyelesaikan beberapa fitur dan progres gamenya. Kita lanjut ke pengenalan gamenya terlebih dahulu. Nah, jadi what is veteran? Latar belakang game veteran. Jadi game ini tuh berfokus pada quest based adventure, di mana pemain bebas menyelesaikan tugas dengan berbagai cara. Didesain untuk menghadirkan dunia penuh NPC, monster dan aktivitas seru. Jadi di game ini kita bakal ada quest dan kita si karakter utamanya bakal melawan monster atau berinteraksi dengan NPC yang ada di arena. Kita yang fitur utama dalam game ini, kita ingin menghadirkan sistem quest yang dinamis ini dengan berbagai peran, pertarungan male dan terus. Jadi pertarungan itu bakal ada senjata gitu, dan dungeon aktif juga beragam musuh di lokasi. Jadi setiap lokasi atau arena bakal beda-beda musuhnya. Terus jadi di sini ada sistem questnya. Pemain dapat menyelesaikan quest dengan cara yang berbeda. Itu ada melawan monster, mengantar barang dan berinteraksi dengan NPC. Juga menyelesaikan misi khusus di lokasi. Lanjut. Nah, jadi untuk gameplay dungeonnya, jadi kira-kira game ini tuh bakal pas kita mau lanjut ke quest bakal ada monster atau dungeon yang langsung spawn random dan bakal mengarah langsung ke karakter utamanya. Jadi karakter utamanya yang bernama Cuplis ini bakal diserang oleh si monster dan harus melawan balik. Jadi untuk flowchart game, ini flowchart alur game-nya, kira-kira kita bakal masuk ke quest dan ada dua cara untuk menyelesaikan questnya, yaitu dengan mengalahkan monster dan interaksi dengan NPC yang ada di arena. Setelah kita menyelesaikan quest, kita bakal dapat award dan achievement. Jadi itu untuk penjelasan dari gamenya, dari inti gamenya dan pengenalannya. Kita lanjut bakal ke engine Unity untuk memperkenalkan progress game yang sementara ini sih masih belum full, cuma sudah ada progresnya katanya. Nah, jadi untuk di sini itu ada arena forest ya. Jadi forest ini jadi sudah bisa untuk si musuhnya ini kan monsternya tuh bakal ngejar si pemain ya. Nah, si Cuplis ini tuh bakal bisa nyerang, cuma kemarin kita harusnya sudah bisa menyerang si Cuplis, cuma ada bug jadi hari ini masih belum. Jadi harusnya tuh kemarin kita sudah menyelesaikan untuk si karakter utamanya bakal bisa nyerang musuh, tapi karena ada bug jadi kita daripada kita hadirkan dengan bug, kita mending kita close dulu biar gak ada bug ya, gitu. Jadi itu ada arena ini, terus ada ini ada scene apa namanya? Nah, ini juga ada scene satunya lagi tuh, tapi di sini tuh saya dan tim merasa jadi di arena ini tuh adalah arena di mana quest diselesaikan dengan berinteraksi dengan NPC. Nah, tapi di arena ini sayang sekali kita baru ada menghadirkan untuk untuk arenanya. Jadi kalau buat fitur-fiturnya masih belum ada banyak, jadi baru bisa jalan, terus kita bisa berkeliling di area sampel ini. Terus mungkin itu saja ya dari gamenya. Kita mau lanjut ke codingan dalam gamenya. Jadi untuk base dari Unity ini kita kan menggunakan bahasa pemrograman C#
Ya jadi untuk sementara kita sudah dapat 9 file untuk script dalam game yang akan dibacakan oleh tim saya. Dari apa dulu untuk baca enemy? Akbar lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari setiap codingan. Yang pertama sini ada enemy AI dan system. Nah, di situ ada void awake yang gunanya untuk memanggil musuh untuk pertama kali untuk spawn. Nah, itu ada komponen yang namanya AI Destination Center. Komponen itu berguna untuk menentukan lokasi tujuan musuh. Nah, misal kalau tujuan musuhnya itu player, berarti si musuh itu bakal bergerak ke arah player terus menerus. Nah, itu juga ada void start yang menghubungkan antara void awake dan start. Jadi mencari tag yang bernama si musuh ini bakal mencari tag yang bernama player untuk ditargetkan. Nah, jadi kalau misalnya ketemu dia bakal terus mengejar, kalau nggak ketemu bakal ada tulisan player not found. Itu lanjut enemy damage. Nah, di sini ada enemy damage, ada void update-nya. Jadi misal void-nya itu kurang dari 0, nah jadi bakal menghancurkan yang mengekill si player. Terus juga ada public void damage, sama kegunaannya yang di atas. Jadi misal ya saat menerima damage, jadi bakal ada ngasih pengurangan health dan ngasih debug damage taken. Terus ada enemy DFX. Ini untuk animasi, jadi di situ ada void update play ini, jadi bakal ngurus ke arah animasi. Jadi misal dipencet WA, misal W bakal jalan ke atas dan animasinya juga ngikutin, A juga gitu, S sampai ke D. Terus ada void play ini, jadi misal nilai X nya itu lebih dari 0, jadi dia bakal ngejalanin animasi lari. Misalnya 0 doang, bakal ngejalanin animasi idle atau ya diam doang. Oke, selanjutnya jadi ini ada apa namanya enemy movement. Jadi dimana si musuh ini bakal move-nya kemana aja. Jadi kira-kira di sini kita mengambil public call atau variable dimana ada move speed, ada obstacle, avoid distance, dan previous check. Jadi ada beberapa variabel yang digunakan untuk dalam menjalankan movement dari si musuh ini. Jadi jika start maka dia bakal mencari objek si player itu, si cukup itu, dan jika if dapat player dia bakal ngejar terus, jika enggak dia bakal play not found, make sure it exists and has the player tag. Okay. Juga di sini ada void fix update, dimana jika playernya keluar dari posisi, si musuhnya bakal terus ngejar terus. Jadi pokoknya kita coding si monster ini tuh bakal terus ngejar si karakter utama. Jadi bakal begitu. Terus ada pipe redirection, dimana itu nyari step si player utama itu skip list, dan ada beberapa rotasi untuk dari fungsi si musuh ini itu ya. Terus ada apa namanya vector, itu buat apa namanya nyari musuh, dan ya jadi lanjut kita ke enemy spawn. Nah jadi itu spawn yang musuh. Jadi kita mengambil game object dari musuh, terus ambil terus ada enemy count. Jadi ada 10 monster secara acak yang bakal respawn. Terus ada radius spawnnya, jadi dia bakal munculnya itu di radius mana aja. Terus ada enemies-nya, max attempt sama enemy count dikali 10, jadi langkah sama ini itu kali 10. Terus ada apa namanya juga di sini ada float, itu buat nge-range dari musuh dan monsternya. Terus ada ini nih, if spawn enemy, jika dia muncul dia bakal jika dia spawn maka dia bakal ngejar si karakter pertama. Lanjut
the game over.